adalah tentang program linear. Materi ini itu adalah salah satu bagian daripada bahan matematika yang dia itu eh, terkait dengan hal-hal yang terkait uang sebenarnya. Jadi di sini pada saat kita berbicara tentang eh, uang, itu selalu ada dua hal, yaitu adalah pendapatan, pendapatan atau untung. Dan setiap orang yang melakukan bisnis, apapun itu, apakah dia di bidang penjualan barang ataupun produksi barang, ataukah dia itu dalam bidang jasa, tujuannya itu adalah selalu memaksimalisasi pendapatan. Sedangkan dari sisi biaya, ya semua yang terkait sama bisnis pasti dia ada biayanya. Sekecil apapun itu pasti dia akan muncul dan itu akan diminta untuk diminimalisasi. Jadi dalam hal ini, kedua hal ini namanya adalah optimalisasi, optimization. Jadi kalau misalkan kita ngambil kuliah di jurusan apapun, biasanya selalu ada yang ini karena apapun bidang pekerjaannya itu selalu ada hubungannya sama uang, nggak mungkin nggak ada sama sekali. Jadi tujuan yang ingin dicapai adalah kita mau mencari namanya itu nilai optimum dengan menggunakan variabel-variabel yang ada yang masih bisa dikerjain oleh siswa SMA. Jadi kalau misalkan kita berbicara tentang sesuatu yang bisa dikerjain oleh siswa SMA, berarti pasti variabelnya cuma dua. Kenapa cuma dua? Karena kalau variabelnya 3 atau 4, itu pasti menggunakan komputer. Jadi dia butuh bantuan, butuh alat bantu. Karena nggak bisa digambar karena dia sudah dimensi 3 atau dimensi 4 atau bahkan dimensi 5. Jadi harus ada alat bantunya. Kurang lebih contohnya akan seperti ini kira-kira. Seorang dokter menyarankan pasiennya untuk minum vitamin. Jadi dalam hal ini vitaminnya ini akan ada pembelian tablet sama kapsul. Itu harganya 250 sama 500 ini harga zaman dulu ya. Jadi jangan terlalu dilihat sekarang ya berarti nggak relevan ya. Kalau misalkan mau diganti ya berarti harga sekarang. Tablet-tablet atau kapsul yang harga sekarang. Tapi poinnya kurang lebih kita bisa pakai karena dia kan bisa berlangsung sepanjang masa. Tujuannya mencari tahu biaya setiap harinya. Jadi tujuannya adalah dia mau beli tablet sama kapsul agar supaya uang yang dia keluarkan itu menjadi sekecil-kecilnya. Tapi tujuan daripada agar supaya dia itu minum vitamin itu tercapai. Jadi berapa uang yang harus keluar? Contoh yang lain misalnya ini, ada orang jualan kopi ya ini ya, kopi A sama kopi B. Nah tujuannya mau nyari itu berapa sebenarnya campurannya agar dia bisa mendapatkan keuntungan maksimum. Jadi selalu kisarannya bercerita tentang dua hal. Pendapatan atau dalam hal ini untung sama ya. Terus karena dia mau dimaksimalin. Yang satunya adalah biaya. Tujuannya mau diminimalkan. Nah, untuk mencapai tujuan itu, yang pertama kita harus bisa bikin grafik. Karena dalam penyelesaian soal-soal yang terkait sama program linear, yang pertama kali kita kerjakan itu adalah namanya itu menentukan model. Jadi dalam hal ini, menentukan model ini ada dua. Menentukan model matematika. Ada dua hal, yaitu ada namanya itu fungsi kendala atau fungsi pembatas. Fungsi kendala itu ya berarti kendala-kendala yang membatasi. Yang membatasi ada apa ya? Mungkin pada saat orang mau jualan, dia terkendala masalah modal. Atau mungkin dia terkendala masalah tempat. Nah itu berarti termasuk namanya itu fungsi kendala atau fungsi pembatas. Nah terus bagian yang kedua, kita harus menentukan namanya itu fungsi objektif atau fungsi tujuan namanya. Fungsi tujuan dalam hal ini ditulis dalam bentuk variabel. Kadang-kadang ditulisin dalam bentuk Z. Fungsinya apa. Terus yang kedua, kita harus bisa bikin gambar grafik. Gambar grafik itu untuk menentukan daerah penyelesaian. Daerah penyelesaiannya ada di mana? Ya sebenarnya grafik ini sudah belajar pada saat pasti kelas 10. Nanti kita ulang sedikit. Terus kemudian yang ketiga, kita tujuannya mau mencari nilai-nilai optimum. Jadi pada saat yang ketiga ini dia akan kepecah menjadi dua. Yaitu adalah dalam mencari nilai optimum ada dua metode.
Yang satu itu namanya adalah metode titik pojok. Dalam hal ini hari ini kita akan bahas. Kali ini kita akan bahas yang metode titik pojok. Yang satunya namanya adalah metode garis lidik. Metode garis lidik. Nah, tujuannya sama. Tujuannya adalah mau nyari namanya itu nilai optimum atau nilai optimal. Cuma caranya berbeda. Jadi kita mulai dari yang pertama dulu ya. Enggak, kita mulai dari yang kedua. Yang pertama soalnya kan kita menentukan model nanti aja. Kemudian kita beralih ke cara bikin grafik. Ini ada yang perlu dibenerin ya. Jadi soalnya ini itu bukan kurang dari sama dengan 12, tapi ini lebih besar sama dengan 12. Jadi kalau kita mau menggambar grafik, berarti kita harus nyari gambar garisnya dulu. Ini di sini adalah namanya pertidaksamaan linear dua variabel. Kenapa pertidaksamaan linear? Karena di sini X-nya sama Y-nya itu adalah pangkat 1. Kenapa dua variabel? Karena variabelnya adalah X dan Y. Jadi dia ada dua variabel. Jadi kalau misalkan kita tulis di sini, kita harus bikin persamaan garisnya dulu. 4X ditambah 3Y sama dengan 12. Jadi kita cari kalau X-nya 0, Y-nya berapa. Kalau Y-nya 0, X-nya berapa. Terus kemudian kita gambar. Ini salib sumbunya, salib sumbu X dan Y. Terus kemudian kita gambar. Saya mau pakai satu kotak 1 cm aja ya. Jadi di sini 0,4 sama 3,0. 0,4 itu di sini, terus kemudian 3,0 itu di sini. Jadi kalau misalkan kita gambar garisnya itu seperti ini. Terus kemudian kita tulisin di sini 4X ditambah sama 3Y sama dengan 12. Terus kemudian kita cek titiknya karena tujuannya kita mau nyari daerahnya yang mana. Jadi kita harus tahu daerahnya yang sebelah kiri atau sebelah kanan. Cek titiknya 0,0, berarti di sini 0 titik-titik terhadap 12. Ini kan tandanya lebih besar sama dengan, nah ini benar atau salah? Yang kita arsir itu adalah daerah yang salah. Kenapa yang salah? Karena nanti kalau misalkan kita yang arsir yang daerah yang salah, jawaban akhirnya itu nanti adalah daerah yang bersih. Nah, kebalikannya adalah kalau kita yang arsir itu yang benar, maka nanti pada saat kita mencari hasil daripada penyelesaiannya, maka kita harus mencari yang arsiran daripada mereka berempat, dan itu susah. Karena biasanya arsirannya harus rapi. Nah, kalau yang ini kita nggak usah rapi juga nggak apa-apa, karena nanti daerahnya akan kelihatan sendiri. Jadi, karena tadi 0,0 itu adalah daerah yang salah, berarti kita arsir ya. Jadi kan salah kan, 0 kan harusnya lebih kecil, dia kan ngomongnya lebih besar. Berarti di sini kita arsir karena 0,0 itu kan berada di sisi sebelah sini. Ya. Jadi nggak usah bagus-bagus juga nggak apa-apa. Nah, terus kemudian berikutnya 1 sampai 5. Berarti di sini kita harus bikin gambar garis X sama dengan 1 dan X sama dengan 5. X sama dengan 1 itu yang ini. Terus kemudian X sama dengan 5 itu yang ini. Terus kemudian kita cari daerahnya. Dia kan mintanya kan antara 1 sampai 5. Berarti yang diarsir itu adalah yang ini. Yang di luarnya 1 sampai 5. Jadi yang sebelah kiri sama yang sebelah kanan. Nih. Nah, gini aja cukup. Terus pertidaksamaan berikutnya. Y kurang dari sama dengan 6 dan Y lebih besar dari 0. Berarti antara 0 sampai 6 dong, berarti dia ada garis horizontal sama garis vertikal 2, 4, 6 berarti di sini. Jadi kalau kita gambarnya itu ini gambarnya. Jadi kalau misalkan kita mau nyari tahu daerah yang antara 0 sampai 6, kita arsirnya ini, karena ini adalah daerah yang salah. Udah mulai pusing ya, karena gambarnya berantakan ya. Enggak kok, nanti juga kelihatan bersihnya. Nah, itu. Terus kemudian yang terakhir nih. Min 2X ditambah sama Y sama dengan 4. Jadi kalau X-nya 0, Y-nya 4. Kalau Y-nya 0, berarti X-nya min 2. 0,4 min 2,0. Gambar garis 0,4 min 2,0. Jadi gambar garisnya ini. Gitu. Terus kemudian kita tinggal tulisin minus 2X ditambah sama Y sama dengan 4. Cek lagi 0,0. Titik 0,0 ini paling gampang soalnya.
Jadi cek 0,0, soalnya saya tulis 2x tambah y lebih kecil sama dengan 4. Ini masukin 0, ini masukin 0. Berarti 0 kurang dari sama dengan 4, berarti benar dong. Jadi yang diarsir itu adalah daerah yang ini. Gitu. Jadi daerah penyelesaiannya itu adalah ini kan kayak gitu, ini kan termasuk yang diarsir ya. Berarti daerah penyelesaiannya ini, nih, daerah penyelesaian. Jadi dia bentuknya adalah segi 1, 2, 3, 4, 5, segi 5. Ini daerahnya. Nah, ini yang diminta. Nah, daerah penyelesaian ini akan ngefek ke yang tadi. Jadi kita harus tahu daerah penyelesaiannya itu yang mana supaya kita bisa melanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu adalah dengan menggunakan metode titik pojok atau metode garis lidik. Nah, sekarang saya ke yang kebalikannya, karena ini termasuk bahan juga. Kalau tadi ini dari pertidaksamaan kita suruh nyari tahu daerah penyelesaian, yang ini dia diketahui daerah penyelesaiannya ini. Nah, kita suruh nyari tahu pertidaksamaannya. Nah, kalau kita mau nyari tahu pertidaksamaannya, berarti kita harus mencari pembatasnya ada berapa. Dalam hal ini, kalau misalkan kita lihat pembatasnya ini, 1, terus kemudian ada pembatas ini, 2, terus kemudian ada pembatas ini, 3, terus kemudian ada pembatas ini, 4, ini ada pembatas 5. Berarti kesimpulannya dia harus ada 5 pertidaksamaan. Nah, sekarang katakanlah ini saya tulis, ini pertidaksamaan yang pertama, ini pertidaksamaan yang kedua, ini pertidaksamaan yang ketiga, ini pertidaksamaan yang keempat, terus kemudian ini pertidaksamaan yang kelima, ya sudah kita kerjain satu-satu. Karena ini adalah persamaan garis, berarti boleh pakai persamaan garis yang ini, Y sama dengan MX plus C boleh. Atau mungkin ada yang suka pakai Y min Y1 sama dengan MX min X1 boleh. Atau mungkin kita mau nyari tahu persamaan garis yang diketahui 2 titik. 2 titik yaitu adalah X minus X1 per X2 minus X1 sama dengan Y min Y1 per Y2 min Y1 boleh. Nah, ini sama semua. Tapi mungkin yang gampang adalah yang pertama sama yang kedua. Jadi kalau kita mau nyari tahu pertidaksamaan yang pertama, berarti kita harus tahu garis itu. Garis itu kan adalah sumbu Y. Sumbu Y itu kan berarti adalah garis X sama dengan 0 kan? Nah, kalau garisnya itu adalah garis X sama dengan 0, karena kita mau mencari daerah yang ke kanan ini, berarti pertidaksamaannya seharusnya adalah X lebih besar dari 0, karena kita mau nyari tahu yang sebelah kanan. Itu yang pertama. Terus kemudian pertidaksamaan yang kedua. Nah, sekarang kalau kita melihat pertidaksamaan yang kedua, misalkan kita mau mencari pakai gradien, ya lihat aja ini kan ada titiknya, 4 sama 2. Atau mungkin kalau misalkan mau, boleh pakai rumus ini. Kalau misalkan kita punya titik yang dia itu perpotongan antara garis sama sumbu X itu adalah A, perpotongan garis sama sumbu Y itu adalah B, kita bisa pakai rumus ini. X per A ditambah sama Y per B sama dengan 1. Maka kita bisa nyari persamaan garis itu. Jadi kalau misalkan kita mau ngerjain yang garis nomor 2, X dibagi 2 ditambah sama Y dibagi sama 4 sama dengan 1. Terus kemudian kita kaliin dengan 4 supaya dia itu nggak muncul pecahan. Ini Y sama dengan 4. Terus kemudian kita tentuin daerahnya yang lebih besar atau lebih kecil. Ya ngeceknya pakai apa? Pakai 0,0. Jadi seharusnya kita mencari titik-titik yang di sebelah sini. Tetapi karena titik-titik di sebelah sini susah ya pakai yang 0,0 aja. Tapi itu adalah daerah yang salah ya untuk yang 0,0 karena dia mintanya kan yang arsiran yang sebelah kanan ini. Jadi masukin 0,0 berarti kan 0 titik-titik terhadap 4. Harusnya kan tandanya kan kayak gini kalau 0. Berarti karena 0,0 nggak masuk, berarti tandanya yang benar kayak gini ya. Jadi kalau misalkan kita tulisin pertidaksamaannya, berarti kita bisa tulis 2X tambah Y lebih besar sama dengan 4. Ini pertidaksamaan yang kedua. Terus kemudian pada saat kita mau melihat pertidaksamaan yang ketiga, ya sama kayak yang tadi, pakai yang persamaan garis tadi juga bisa. Pertidaksamaan yang ketiga, berarti kalau kita mau nyari, berarti X dibagi sama 5, ditambah Y dibagi sama 1, sama dengan 1, terus kemudian dikali 5 semuanya, berarti kita mendapatkan X tambah 5Y sama dengan 5. Udah. Terus kemudian daerahnya mana? Daerahnya ini. Ya sama kayak tadi kan, berarti 0,0 seharusnya nggak masuk kan? Jadi saya masukin di sini 0,0, seharusnya itu hasilnya adalah kayak gini. Kalau dia 0, kalau 0,0 itu benar, tapi ini kan bukan. Jadi kita tinggal tulis kebalikannya, X plus 5Y lebih besar sama dengan 5. Ini adalah pertidaksamaan yang ketiga.
Terus kemudian yang keempat itu berarti ada hubungannya sama sumbu X. Sumbu X itu adalah garis Y sama dengan 0. Kita mau minta daerah yang atasnya, berarti Y lebih besar sama dengan 0. Itu pertidaksamaan yang keempat. Nah, sekarang pertidaksamaan yang kelima ada hubungannya sama garis 6 itu. Nah, itu adalah garis X sama dengan 6 kan? Kita mau mencari daerah yang di sebelah kirinya, berarti tinggal tulis X kurang dari sama dengan 6. Itu pertidaksamaan yang kelima. Udah? Jadi kalau yang tadi itu diketahui pertidaksamaan, suruh nyari daerah penyelesaian. Yang sekarang ini diketahui daerah penyelesaian atau himpunan penyelesaian, kita mau nyari tahu pertidaksamaannya. Caranya kita harus cari tahu pembatasnya itu ada berapa. Ingat ya, di sini tadi kan ada pembatasnya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dia ada 5 pertidaksamaan. Sekarang kita masuk ke soal. Nah, pada saat kita masuk ke soal, maka yang pertama kali kita lakukan adalah kita harus menentukan variabel permisalan daripada variabel itu siapa. Nah, kalau kita mau nyari permisalan daripada variabel, itu selalu ada hubungannya dengan pertanyaan. Dalam hal ini kan dia nanya biaya. Biayanya muncul dari mana? Biayanya muncul dari pembelian tablet sama kapsul. Ya kan? Di situ kan harga setiap tablet kan 250. Jadi kalau beli tablet 10 berarti kan 2.500 kan ya. Jadi permisalannya itu yang itu. Tulis permisalannya, tapi harusnya nulisnya yang lengkap ya. Maksudnya jangan seringkali orang itu nulisnya X itu adalah tablet doang. Y-nya itu adalah kapsul doang. Ya apanya? Maksudnya tablet itu ukurannya, panjangnya, jumlahnya, atau apa? Kalau misalkan kita sudah tahu nih, ya pasti jumlahnya lah. Jumlahnya tablet itu berapa lah? Jumlahnya tablet per apa? Per hari, per minggu, per bulan, atau per tahun. Jadi kita harus tahu karena biayanya ini maunya apa. Nah, kalau dia maunya biaya setiap hari, berarti artinya dia mau tahu pembelian daripada tablet per hari. Jadi yang dimaksud tablet ini adalah jumlah daripada tablet yang dibeli per hari. Jadi hitungannya itu harian. Jumlah kapsulnya juga, berarti jumlah kapsulnya itu adalah jumlah kapsul yang dibeli per hari, bukan per minggu, bukan per bulan. Karena hitungan biayanya per hari, berarti kita ngitungnya pembeliannya juga per hari. Nah, setelah kita tentukan, maka kita harus bikin tabel untuk satu satuan daripada yang kita misalin itu. Jadi dalam hal ini kita misalin untuk satu tablet sama untuk satu kapsul. Bisa nggak kita ngerjain soal program linear ini tanpa menggunakan tabel? Bisa. Cuma kalau untuk soal-soal yang dia itu uraiannya panjang, biasanya kan beberapa orang kan nggak suka baca soal yang panjang. Itu akan membingungkan. Jadi sebaiknya saran saya adalah dibikin tabelnya, karena itu akan mempermudah kita untuk mengerti maksudnya soal itu apa. Nah, sekarang urusannya apa nih? Urusannya sama setiap daripada tablet itu mengandung vitamin-vitaminnya. Jadi dia ada namanya itu vitamin daripada B1 sama vitamin daripada B2. Tablet, mana tablet? Dokter menyarankan pasiennya paling dikit itu berarti paling minimal ya. Setiap harinya memakan 10 unit vitamin B1. Berarti maksudnya apakah dia dapat dari tablet, apakah dia dapat dari kapsul, maunya vitamin B1-nya itu jumlah totalnya itu 10, vitamin B2-nya jumlah totalnya 15. Nah, sekarang dia bisa mendapatkan sumber vitamin B1 sama B2 itu dari tablet sama kapsul. Si tablet itu berisikan 2 unit B1 dan 1 unit B2 nih. Di sini kan ngomong 2 unit B1 dan 1 unit B2. Terus kemudian kapsul itu mengandung 1 unit B1, 1 unit B1 sama 3 unit B2. Harga setiap tablet, jadi di sini kita tulis juga elemen harga. Harganya adalah Rp250 per satu tablet. Ini kan tulisannya per satu tablet. Nah, sekarang untuk yang kapsul lebih mahal. Rp500. Udah, terus kemudian tabelnya udah. Jadi kita harus masuk ke bagian berikutnya. Namanya kita harus menentukan fungsi pembatas atau fungsi kendala.
Fungsi kendala atau fungsi pembatas. Fungsi pembatas. Dalam hal ini pembatasnya apa? Ya jumlah tablet sama jumlah kapsulnya nggak boleh minus dong. Kan lucu kalau misalkan kita mau beli jumlah tabletnya minus 2. Kan nggak masuk akal. Terus kemudian apa lagi? Nah sekarang kita bisa bikin permisalan untuk jumlah vitamin B1. Jumlah vitamin di sini kan tadi kan permisalan X-nya kan adalah banyaknya tablet. Ini kan dia satu tablet. Jadi kalau misalkan ini sebanyak X tablet, berarti ini harusnya ada X-nya dong. Ini ada X-nya, ini juga ada X-nya kan ya, nanti. Kalau misalkan jumlah kapsulnya itu sebanyak Y, berarti di sini nanti ada Y-nya dong. Ini ada Y-nya, ini ada Y-nya kan. Berarti ini akan muncul persamaan tersendiri. 2X ditambah sama Y. Jadi kita bisa tulis 2X ditambah sama Y. Nah, ini yang paling penting. Nah, sekarang harusnya gimana? Lebih kecil dari 10 atau lebih besar dari 10? Ya, dia ngomong apa? Ini kan paling dikit. Paling dikit itu berarti harusnya tandanya kayak gini dong. Lebih besar dari 10 kan? Paling dikit 10, berarti 10 yang paling dikit, yang paling kecil. Nggak boleh kurang dari 10. Lebih dari 10 boleh. Ya karena itu kan vitamin. Makan banyak nggak apa-apa. Dia kan bisa keluar dalam bentuk ya apapun sistem pembuangan daripada manusia. Kencing kek, BAB kek. Nah itu kan pengeluaran daripada vitamin. Jadi kurang nggak boleh, karena dia kan gampang sakit kan. Kalau lebih boleh, tapi kan efeknya ke biaya. Jadi kalau lebih kan, ya sebenarnya pokoknya minimal segitu sudah terpenuhi, ya udah beres. Terus kemudian pertidaksamaan lagi dari yang 15. Ya cirinya sama, berarti 15 yang paling kecil dong. Berarti kita bisa tulis X ditambah sama 3Y harusnya lebih besar sama dengan 15. Terus kemudian ini gimana? Ya ini bukan termasuk fungsi kendala. Nah itu namanya adalah fungsi tujuan atau fungsi objektif. Fungsi objektif. Terserahlah nanti tinggal sekolah tulisnya kayak gimana. Fungsi tujuannya dalam hal ini itu adalah minimalisasi biaya. Kadang-kadang ada guru yang nulis fx, y boleh, ditulis z boleh. Dalam hal ini fungsi biayanya itu ada nominalnya. X itu kena harga 250 masing-masing. Y itu kena harga 500. Y. Tujuannya mau minimalisasi. Udah? Nah, setelah itu langkah berikutnya gambar. Nah, sekarang kalau kita mau gambar grafik, ya berarti dari persamaan-persamaan yang sudah ada. Saya tulisin lagi ya, 2X plus Y lebih besar sama dengan 10. Tulis di sini nih. 2X plus Y lebih besar sama dengan 10. Terus kemudian ada satu lagi, apa tadi pertidaksamaannya? Mana ya? X plus 3Y lebih besar sama dengan 15. X plus 3Y. X plus 3Y lebih besar sama dengan 15. Nah, sekarang kita cari tahu koordinatnya. Kalau X-nya 0, Y-nya 10. Kalau Y-nya 0, X-nya berapa ya? X-nya 5. Kalau ini X-nya 0, Y-nya 5. Iya kan ya? Kalau Y-nya 0, X-nya 15. Berarti paling gede 15 dong. X-nya, Y-nya paling gede 10. Tuh, gambar pakai apa ya? Warnanya agak gelap aja kali ya. Nggak biru deh. Hitam deh. Ya, jadi gambarnya per berapa kotak ya? 5 itu 5 bisa nggak sih? 5 berapa kotak? 5 2 kotak deh. Jadi kalau misalkan kita gambar, ini adalah sumbu X-nya, ini adalah sumbu Y-nya. 5 itu segini deh, ini 5. Terus kemudian di sini 10. Ini 15, nggak gede-gede amat. Ini 5. Kalau kita gambar yang pakai metode titik pojok ini, gambarnya agak berantakan-berantakan dikit, nggak masalah. Tapi kalau kita metode yang satunya, nanti diterangin di video yang terpisah, metode garis lidik, nah itu masalah. Karena kita butuh gambar yang bagus. Jadi yang sekarang 0,10, 5,0. 0,10, 5,0. Jadi gambar grafiknya, gambar garis lurusnya akan seperti ini. Ini. Terus kemudian kita tulisin pertidaksamaannya, persamaannya 2X tambah Y sama dengan 10. Terus kalian ngarsirnya 0,0 bener gak? 0,0 masukin sini, ini 0, ini 0. 0 berarti 0 lebih besar dari 10. 0 lebih besar dari 10 berarti salah dong ya? Ya toh, salah. Berarti yang diarsir yang sini. Karena 0,0 kan salah kan, yang diarsir kan yang salah tadi. Ya? Ya, nggak bagus-bagus amat. Yang satunya 0,5, 15,0. 0,5, 15,0 mana ya? 0,5, 15,0. Nah, ini. Berarti persamaannya X plus 3Y sama dengan 15. Cek lagi 0,0. Gampang kan ya 0,0. 0 lebih besar sama dengan 15. Benar salah? Salah lah.
Berarti kan kayak gini arsirannya. Ya. Terus kemudian jangan lupa yang dua yang tadi. Kan ada X lebih besar 0, Y lebih besar 0 kan. Jangan lupa tuh. X lebih besar 0 dan Y lebih besar 0. Karena kan jumlah tablet sama jumlah kapsulnya kan nggak mungkin negatif. X lebih besar 0 itu harusnya yang sebelah kanan. Berarti kita yang arsirnya yang sebelah kiri. Y lebih besar 0 berarti yang ke atas. Berarti kita arsirnya yang bawah. Nah udah. Nah daerah penyelesaiannya ini. Himpunan penyelesaian. Nah setelah kita tahu himpunan penyelesaian. Berarti kita harus nyari tahu titik-titik pojok. Dalam hal ini titik pojoknya adalah ini, satu, katakanlah ini adalah titik A, dua, ini adalah titik B, ini tiga, ini adalah titik C. Terus kemudian kita bikin tabel. Fungsi Z-nya ditulis. Tadi apa nih fungsi Z-nya? 250X tambah 500Y bukan? Ya betul. 250X ditambah sama 500Y. Titik A-nya kita sudah tahu kan tadi, 0,10. Kan bisa baca di grafik. Titik B-nya harus dari eliminasi atau substitusi. Ya, kerjain sendiri. Nanti saya tinggal tulisin jawabannya, 15,0. Ya? Nah, sekarang saya mau nyari eliminasi atau substitusinya. Mana nih persamaannya? Saya mau pakai kalkulator aja ya. Persamaan linear. Persamaannya yang pertama, 2, 1, 10. 2, 1, 10. Persamaan yang kedua, X-nya 1, Y-nya koefisiennya 3, angkanya 15. Berarti dapatnya koordinat 3,4. Cepet ya? 3,4. Berarti masukin. Nah, sekarang kita nyari tahu Z-nya. 0,10 ini kita masukin sebagai pengganti X. Ini Y-nya, berarti dapatnya 5.000. Artinya, kalau kita beli jumlah tabletnya itu 0, kapsulnya 10, maka biayanya akan 5.000. Nah, sekarang 3,4 substitusi, berarti di sini 750 ditambah sama 4 kali 500, 2.000. Berarti adalah 2.750 rupiah 15. Berarti berapa nih? 250 kali sama 15. Berarti 3.750. Berarti kesimpulannya apa? Tujuannya mencari biaya yang terkecil. Artinya ini biaya yang terkecil. Nah, dengan biaya yang 2.750 per hari, dengan cara membeli 3 tablet, jadi dengan cara membeli 3 tablet dan 4 kapsul, itu akan memberikan biaya yang paling kecil. Dan biaya yang paling kecilnya itu adalah 2.750 rupiah per hari. Enak kan ya? Maksudnya dengan menggunakan matematika kita bisa mengetahui sesuatu. Jadi pasiennya ini masih mengikuti saran dokternya dengan vitamin B1-nya harus 10. Ya dok, udah bener. Terus kemudian vitamin B2-nya 15. Ya dok, saya udah minum. Tapi saya pinter dok. Saya bisa beli jumlah tablet sama kapsulnya itu sehingga saya keluar duitnya nggak banyak-banyak. Tapi saya ngikutin saran dokter loh. Gitu, dia bisa bilang kayak gitu. Oke? Terus kemudian soal berikutnya. Nah, orang mau jualan kopi. Pak Saleh mempunyai kopi. Nah, lihatnya langsung yang terakhir ya. Tujuannya mau mendapatkan keuntungan maksimum. Jadi kita harus tahu kopinya ini dia dapat duit gara-gara apa? Dia dapat duit gara-gara dia jualan kopi mereknya dia sendiri. Yaitu adalah kopi cap enak sama kopi cap sedap. Ya kan ya? Dia ngomong kayak gitu kan? Jadi permisalan kita adalah ganti warna aja, warna yang terang. Permisalan kita adalah X itu adalah dia ngomong apa? Dia nggak ngomong apa kan? Keuntungan maksimum per hari atau per bulan per tahun kan nggak ngomong ya sudah. Berarti untuk tentang waktu tertentu terserah. X itu adalah jumlah ini apa nih? Keuntungan maksimum. Berarti urusan sama jualan dong. Jumlah kopi, kopinya ada kopi apa aja? Cap enak sama cap sedap kan? Jumlah kopi, cap sedap yang dijual. Dalam ukuran apa? Ya di sini dapat untungnya dari mana? Biasanya kalau orang jualan kopi, kopi mentah ya, kiloan kan ya? Berarti jumlah kopi cap sedap yang dijual dalam satuan kilo harusnya. Y-nya itu adalah jumlah kopi cap, satunya apa ya? Cap enak ya? Cap enak, satunya cap sedap dalam satuan kilo. Terus kemudian kita harus bikin tabel untuk satu satuan.
satu satuannya apa ya? Berarti 1 kilo dong. Kan X-nya satuannya dalam kilogram kan? Berarti 1 kilogram daripada cap sedap sama 1 kilogram daripada cap enak. Dia ada ngomong apa ya? Dia bikin kopi itu kan maksudnya dimerekkan sendiri, tapi dia sebenarnya bikin kopinya itu kan dari kopi yang sudah ada di pasaran kan? Kopi yang sudah ada di pasaran, kopi apa yo? Kopi Gayo lah, dari Aceh. Kopi Mandailing lah, dari Sulawesi kalau nggak salah ya. Terus kemudian ada kopi yang lain lah, kopi Arabica lah. Nah itu kan kopi-kopi yang sudah ada di daerah. Terus kemudian dia bikin campurannya dia sendiri. Terus kemudian sama dia dimerekin. Jadi dia dari kopi A. Ya mungkin kopi dari daerah yang lain kali. Yang satunya kopi B. Dia mau ngapain? Pak Salim mempunyai 50 kopi. Berarti kan 50. Berarti 50 ini apa? Nilai maksimum atau nilai minimum? Ya nilai maksimum lah. Jadi dia mau bikin campurannya tapi dengan bahan baku maksimum itu 50. Kenapa nggak minimum? Ya karena dia cuma punyanya 50. Jadi kalau misalkan dia mau bikin campurannya lebih dari 50, butuh bahan baku kopi A lebih dari 50, siapa yang mau ngasih? Berarti 50 itu adalah nilai yang terbesar. Terus kemudian 108 itu juga adalah nilai yang terbesar. Jadi dia punya bahan bakunya segitu ya, kalau kurang ya berarti dia harus beli lagi. Tapi cuma dia mau bikin campuran kopi cap enak dan sedap dengan bahan baku yang cuma 50 kilo. Maksimalnya segitu. Kemudian ia membuat kopi campuran cap enak dan cap sedap. Untuk dijual, kopi cap enak terdiri dari campuran kopi A sama kopi B. Kopi A sama kopi B perbandingannya 5:7. Berarti yang ini sama yang ini 5:7 dong. Nah sekarang kalau misalkan ini 1 kilo berarti kopi A-nya berapa? Kalau perbandingannya 5:7. Ya berarti harusnya 5/12 dong. Ya bukan? 5/12 kilo. Maksudnya kan 5:7. Berarti yang ini 7/12. Jadi kita nggak boleh tulis 5 sama 7. Jangan seenaknya sendiri karena ini satuannya itu adalah 1 kilo. Kan kita mau pakai satuan penjualan dalam satuan kilo. Terus kemudian cap enak. Cap enaknya perbandingannya 1:9. Berarti kita bisa tulisin di sini 1/10 sama 9/10. Aduh, persamaannya jelek ya. Terus kemudian keuntungan untuk 1 kilogram kopi cap sedap adalah 3 kali keuntungan kopi cap enak. Jadi lebih untung yang mana? Lebih untungnya cap sedap atau cap enak? 3 kali keuntungan cap enak. 1 kilogram kopi cap sedap adalah 3 kali keuntungan. Berarti cap sedapnya untungnya lebih banyak dong. Ya bukan? Jadi kita misalin aja. Mau misalin 1.000 boleh, untungnya 10.000 boleh, 20.000 boleh, terserah. Pokoknya 3 kalinya aja. Cap enaknya misalkan kita bikin permisalan 1.000 untungnya. Terus kemudian berarti cap sedapnya 3.000. Ini untungnya. Dan itu akan menjadi fungsi objektif atau fungsi tujuan. Nah, setelah kita tulisin itu, maka kita tinggal membuat fungsinya. Dalam hal ini adalah fungsi kendala atau fungsi pembatas. Jangan lupa ada lebih besarnya ya. X lebih besar dari 0 itu harus. Y lebih besar 0 itu harus. Karena kan nggak mungkin jualan kopi kalau negatif. Terus kemudian bikin persamaan daripada si cap sedap. Jadi kalau misalkan cap sedapnya itu kita jualan sebanyak X. Ini sebanyak X, berarti artinya ini harus dikali X dong. Ini dikali X juga dong. Ini dikali X dong. Kalau misalkan ini sebanyak Y, berarti ini dikali Y. Ini juga dikali Y. Ini dikali Y. Berarti kita punya persamaan gini. 5/12X ditambah sama 1/10Y itu harusnya paling gedenya itu 50. Jadi supaya dia angkanya jadi bagus, kita berarti harus kaliin dengan 60. Kalau kita kaliin dengan 60, berarti kita punya persamaan apa ya? Kita kali dengan 60 berarti 5. Berarti di sini 25X kali 60 berarti 6Y. Kurang dari sama dengan 60 kali itu. Berarti 60 berarti 3.000 dong ya. Ini pertidaksamaan yang ketiga. Terus kemudian pertidaksamaan satunya dari jumlah kopi B. Sama 7/12 penyebutnya sama maksudnya. 7/12, 9/10, Y. Paling gede 108. Jadi kita kaliin dengan 60, berarti dapatnya adalah 35X, kaliin dengan 60, berarti 54Y. Aduh, angkanya cepat sekali. Dikali sama 60, 108 dikali sama 60. Hasilnya adalah 6.480. Ini pertidaksamaan yang keempat.
Sekalian fungsi objektif ya di sini ya. Aduh, fungsi objektifnya mana tempatnya ya? Fungsi objektif dalam hal ini adalah kita tulisin dalam bentuk Z, berarti kita bisa tulisin 3000X ditambah sama 1000Y. Tujuannya adalah mau memaksimalkan keuntungan. Ya, persamaannya ditulis di tetangga apa ya? 25X 6Y 3000. 25X 6Y 3000. 25X 6Y 25X 6Y tadi berapa ya? 3000 kurang dari sama dengan 3000. Terus kemudian yang satunya 3554 3554 kurang dari sama dengan 6480. 6480. Ya, bikin persamaannya dulu. Ini angkanya jelek, berarti kalau misalkan X-nya 0, Y-nya berapa? Berarti 3000 dibagi sama 6, 500. Kalau Y-nya 0, X-nya berapa? Y-nya 0, berarti tinggal 3000 atau 3000 dibagi sama 25. Berarti hasilnya adalah 120. Ini masih bagus ya. Yang satunya, kalau X-nya 0, berarti Y-nya adalah 6480 dibagi sama 54. Hasilnya bagus juga ya, 120. Terus kemudian kalau Y-nya 0, X-nya berapa? Berarti 6480 dibagi sama 35. Hasilnya, nah ini jelek, 185,1. Tulis 185 aja ya. 185,1. Jadi satu kotak berapa satuannya? Satu kotak, ya 2 kotak 100 deh. 2 kotak 100. Berarti kalau misalkan kita gambar, gini, terus kemudian gambar gini, 2 kotak 100, jadi di sini 100. Skala X sama skala Y beda boleh ya, maksudnya kalau skala X katakanlah 2 kotak 100, terus kemudian skala Y kita ngomong 2 kotak 50, boleh ya, nggak masalah. 300, 400, dan seterusnya, ya sudah nggak usah ditulis. 0,500, 500 di mana ya? Ini 3, 4, 5, 0,500 di sini, sama 120,0. 120,0 kira-kira ya. Kan ini kan metode titik pojok. Metode titik pojok kan dia kan nggak usah gambarnya itu bagus sekali. Kita bisa tulis 25X ditambah sama 6Y. Sama dengan 3000. Terus kemudian cari daerahnya ya. Kalau misalkan kita punya 0,0 masukin ke situ, berarti hasilnya kurang dari 3000, bener dong. Berarti yang seharusnya diarsir itu yang sebelah kanan, yakni karena 0,0 kan daerahnya benar. Ya, terus kemudian yang satunya 35 0,120 berarti sekitar sini. Terus kemudian yang satunya sekitar 185, berarti di sini kecil sekali ya. Jadi kalau misalkan kita gambar, mana tadi 200? Oke, gambarnya kira-kira gitu. Terus persamaannya 35X ditambah sama 54Y sama dengan 6480. 0,0 bener gak? 0,0 bener. Berarti daerah arsirannya itu yang ini. Terus kemudian X lebih besar 0, Y lebih besar 0. X lebih besar 0 berarti yang diarsir yang sebelah kiri. Y lebih besar 0 itu berarti kita bisa tahu bahwa daerah penyelesaiannya itu ini. Nih daerah penyelesaian. Jadi di sini kita bisa tulisin beberapa koordinat, katakanlah ini A, ini O, terus kemudian ini B, yang di sini B, terus kemudian yang di sini itu adalah C. Berarti kita butuh koordinat-koordinat itu. Z sama dengan, apa tadi Z itu? 3000X apa ya? Ya betul, 3000X ditambah sama 1000Y. 3000X ditambah sama 1000Y. Nah sekarang saya mau liatin dulu tentang pola grafik. Coba kita lihat soal yang pertama. Soal yang pertama, urusannya sama biaya. Biaya itu berarti kita nyari tahu yang minimum. Kalau mintanya itu adalah minimum, daerahnya itu akan kebuka. Kayak gini. Ini kan kebuka nih. Ini kan jadi tak terhingga kan, bisa ke sono-sono kan. Nah, daerahnya kebuka lebar. Itu kalau minimum. Jadi kalau misalkan kita mengerjakan satu soal yang mintanya itu minimum, tapi daerahnya kecepit kayak seperti ini, pasti salah. Jadi kalau yang minimum, daerahnya kebuka. Kalau dia yang maksimum kayak seperti soal barusan, urusan kopi,
daerahnya pasti kecepit kayak gitu. Itu kan kecepit. Ya, bisa bedain kan kecepit sama kebuka? Gampang. Jadi di sini kita tinggal masukin koordinat-koordinatnya, O-nya tahu, A-nya juga tahu. Tadi berapa ya A-nya ya? Kayaknya kecil deh nanti. 0,120, B-nya juga tahu, B-nya tadi angkanya jelek kan kalau nggak salah ya. 185, berapa tadi kayak saya anggap 185 aja. C-nya kita nyarinya dari eliminasi substitusi. Jadi sekarang kita eliminasi dari angka itu, aduh angkanya jelek sekali. Jadi kalau misalkan angkanya jelek, ya sudah saya pakai kalkulator aja. Tapi nanti kalau di sekolah ngerjainnya manual ya, eliminasi. Silahkan. Persamaan linear, koefisiennya 25, 6, 3000. 25, 6, 3000. Terus kemudian yang persamaan berikutnya, koefisien X-nya 35, koefisien Y-nya 54. Terus kemudian itunya 64, 80. Nah, kita bisa mendapatkan, bagus, 108, Y-nya adalah 50. Bagus sekali ya. 50. Dah. Terus kemudian kita mencari nilai Z-nya. Jadi kalau yang 0,0 berarti hasilnya 0 juga. Terus kemudian dia 120, berarti di sini adalah 120.000, artinya hasil dari untung jualan kopi cap sedap dan cap enak itu adalah 120.000. Yang berikutnya adalah 185 kilo dikali sama 3.000. Hasilnya adalah lumayan ini 555.000. Nah, untung gede nih ya. 555.000. Nah, terus yang berikutnya adalah 108 kilo dikali dengan 3.000 ditambah sama 50.000. Hasilnya adalah kecil, 374.000. 374.000 berarti artinya si bapak ini bapak siapa ya? Pak Salim itu akan mendapatkan solusi daripada pertanyaannya dia, katakanlah dia nanya ke karyawannya, kita mestinya jualan apa sih? Ya ini sih sangat jelas ya, soalnya kan satunya 3 kali lipat. Ini nggak usah matematika ya juga langsung bisa. Jadi dia akan mendapatkan tujuan soal mencari tahu apa? Keuntungan atau mau apa? Tujuannya mau nyari tahu berapa banyak tiap jenis campuran. Jadi si karyawan itu akan ngomong, keuntungan itu akan muncul, yaitu adalah 555.000, nggak tahu persatuan minggu atau persatuan hari atau persatuan bulan kayak, dengan cara produksi 185 kilo kopi yang pertama tadi cap apa ya? Yang pertama cap sedap. Berarti kopi cap sedap. Jadi semua sumber daya yang dia punya itu diarahkan untuk memproduksi kopi cap sedap aja. Cap enaknya nggak usah. Tapi cuma kalau misalkan kita bisnis kan nggak mungkin kayak gitu. Soalnya kan mereka kan pasti menjangkau pasar yang berbeda-beda. Jadi ya ini namanya soal. Tapi cara penyelesaiannya seperti ini. Nah itu adalah tentang program linear. Kita sudah masuk satu bagian yaitu metode titik pojok. Itu yang paling sering diajarin oleh guru di sekolah, metode garis titik. Ntar, saya akan bagi di video yang berbeda. Penjelasan kali ini udah selesai. Terima kasih atas perhatiannya, semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa di video pengajaran yang lain.